Suara saya kedengeran nggak? Halo? Kedengeran Pak? Kedengeran, oke ya. Nah, mulai dari ini standar-standar UTBK dan tes-tes yang lain ya, pola dan barisan bilangan. Oke, sebentar, saya mau ambil dulu. Dari bilangan berpola dulu ya. Oke, Pak. Siapa tadi? Rara ya? Ada yang jawab? Halo? Ada yang udah nyoba? Suara. Kira-kira apa nih? Ada? Coba kita lihat polanya apa. Ada yang udah nyoba? Ada yang sudah nyoba? Kan kalau kita lihat yang ditanya yang di X ya. Kalau kita lihat nih kan 18 tambah 19 nanti ini pasangannya 7. Ya, ini coba kita lihat ini dulu ya.
Terus 38 tambah 44 ininya 10. Sementara satu lagi 125 tambah 72 nanti pasangannya X. Nah, yang ini 18 tambah 19 berapa? 37. Ini dengan 7. Ini 38 tambah 44 82. Ini 10. Sekarang yang ini 125 tambah 72 196. Ini X. Kira-kira ada ininya enggak? Ada polanya enggak? Ini dulu ya. Nah, yang paling mudah kan yang ditambah ya. Kalau dikurang masalahnya yang ini apa kalau ngurang 18 kurang 19 negatif, ini juga negatif, tapi di sini positif. Jadi agak ini. Kalau ini kan lebih lihat nih, 37 82 196. Kamu lihat 37 82 196 punya kemiripan nggak? Apa yang bisa dilihat dari sini? Lihat nih, kalau dilihat ini kan 37 itu adalah bilangan kuadrat tambah 1. 82 juga bilangan kuadrat tambah 1. 109 197 ini ya, sorry. 197. 197 juga bilangan kuadrat tambah 1. Jadi yang sebelah kiri itu bisa kita tulis 6 kuadrat tambah 1. Yang ini, yang sebelah kiri 9 kuadrat tambah 1. Yang sebelah kanan apa? 14 kuadrat tambah 1. Jadi kalau kita lihat ini ternyata sebanding dengan apa? 7 itu apa? 6 tambah 1. Yang ini 9 tambah 1. Yang ini berarti apa harusnya? Ini 6 kuadrat tambah 1, 6 tambah 1. 9 kuadrat tambah 1, 9 tambah 1. Berarti kalau yang ini apa? 14 tambah 1. Jadi kalau enggak gerak. Sorry, sorry. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Oke. Sorry. Nah, ini lihat ya. Jadi 18 tambah 19 ke 7. 3844 nanti 10. 125 tambah 72 ini X ya. Apa? 37 nanti relasinya dengan 7. 82 relasinya dengan 10. 197 relasinya dengan X. Kita lihat. 37 itu kan 6 kuadrat tambah 1. 7, 6 tambah 1. 82, 9 kuadrat tambah 1. Ini 9 tambah 1. Ya udah nih kelihatan ada polanya ya. Berarti kalau 197, 14 kuadrat tambah 1. Berarti yang ini 14 tambah 1. Jadi kalau gitu X-nya sama dengan 14 tambah 1. Sama dengan 15. Jelas nggak ke sini? Ada pertanyaan nggak? Dah? Lo? Lanjut ya. Lanjut ya. Bapak, maaf, boleh diulang lagi nggak? Hmm. Ya, ulang ya. Kita lihat dulu ini satunya kan gini. Kan idenya pasti menghubungkan 18 dan 19 dengan 7. Kalau mulai dari yang sederhana, kalau dikurang ini min 1. Kalau dikurang ini berapa? Min 6. Tapi di sini plus dan agak lompat agak jauh gitu ya. Nanti kehubungannya ke 7 agak nemuin enggak gitu ya. Tapi kalau di jumlah ini 37 ke 7. Kalau 82 ke 10. Ini kan betul naik, ini juga naik ya.
Ini 125 ke 197 kan naik terus nih. Nah, ini tinggal pasti naik nih. Ya, cuma kita lihat hubungannya apa? 37 dengan 7. 37 itu 6 kuadrat tambah satu, 7 itu 6 tambah satu. Ya, berarti relasinya di sini dikuadratin tambah satu, ini bilangan itu tambah satu. Ya, misalnya ini 82. 82 itu kan 9 kuadrat tambah satu, 10-nya 9 tambah satu. Berarti kalau 197, berarti di sininya 14, 997 kan 14 kuadrat tambah satu. Berarti yang ini harus 14 tambah satu. Jadi X-nya 14 tambah satu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan. Oh iya, pertanyaan bagus. Dari pertanyaan Fatina ya. Berarti setiap soal polanya pasti bisa beda. Ah iya, ini kan memang tentang ini bukan bukan masalah, sebetulnya harusnya bukan masalah benar salah ya, tapi kelihatan pola pikir kamu, tujuan-tujuan dari ini gitu ya. Bisa cepat menemukan pola yang sebenarnya enggak gitu ya. Karena nanti bisa aja ada beberapa pola, tapi di situ pola-pola yang lain ternyata nggak ada jawabannya gitu ya. Jelas ya? Oke. Dan nanti saya coba carikan soal yang ternyata bisa yang lain, tapi kebetulan di pilihannya nggak ada gitu ya. Bentar ya. Kita ambil lagi soalnya. Soal-soal yang kayak gini. Nih, berikutnya ya. Nah, nih,
Ya, kira-kira apa nih pola-polanya? Ada yang bisa ketemu nggak? Ini kan kalau dilihat bisa aja ya 8 kurang 8 dibagi 4 berapa? Kalau pola pertama kemungkinannya nih 8 bagi 4 ya. Kalau 8 bagi 4 kan 2. Nah, 10 bagi 2 5. Tapi ini masalahnya ini nggak bisa dibagi, nggak jadi bulat. Sementara ini kan harus bilangan bulat dapatnya. Ini berarti nggak bisa ini pola yang ini. Ya yes, nggak? Halo? Ya yes, nggak? Kita misalnya mulai dari sini 8 bagi 4 2, 10 bagi 2 5 bener nih, tapi nggak bisa pakai itu ya. Kita coba yang lain ya. Kita coba yang lain. Sekarang yang ini dulu deh. Kita lihat apa hubungannya. Kalau pakai ini agak 64. Kalau jumlah nggak bisa ya. Tadi dibagi nggak bisa. Sekarang kalau ini dikurang jadi apa? 44 kurang 34, 30 jadi berapa? 14 ya. Betul nggak? Sekarang hubungan 34, 14 dengan 27 bisa nggak? Ada yang bisa nemuin nggak? 34, 14 dengan 27. Nanti kita cek di sini berlaku nggak gitu. Kalau berlaku, ini kita lakukan. Ya, berapa? Udah. Kalau kita lihat, ini kalau dibagi dua, nah lihat nih, 34 dikurang 14 per 2 itu pas sama dengan 27. Lihat polanya ya. Nah, polanya gitu ya. Nah, ini berarti sekarang benar nggak? Ini dikurang berapa? 10 kurang 4, 6. Coba benar nggak? 8 dikurang 6 per 2 berapa? 5. Nah, polanya begini. Nah, sekarang kita cek di sini. Cuma masalahnya ini kalau dikurang negatif nih, ya. 29 kurang 47 berapa? Berapa jadinya? 29 kurang 47 berapa? Min berapa? 29 kurang 47 min 18. Nah, benar nggak sekarang kalau kita lakukan itu? 42 dikurang min 18 bagi 2. Ada nggak? Berapa? Ini berapa? 9. 42 tambah 9, 51. Nah, ada tuh jawabannya. Ya, halo? Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada tanya, silakan. Nah, ya. Oke, untuk pola yang kayak gini cukup dua aja ya. Karena membahasnya soal kayak gitu sering, tapi eh, artinya nggak punya pola sih, nggak punya rumusan. Kayak misalnya kita belajar barisan aritmatika, barisan geometri gitu ya. Hanya dicoba-coba pola-pola aritmatika yang mungkin. Pola aritmatika yang mungkin kan dikuadratkan, dijumlahkan, dikalikan, dibagi, dikurang, ya, dipangkatkan. Jadi biasanya sih pangkatnya nggak rumit-rumit, ya. Oke, kita sekarang ke pola kedua barisan. Baru nanti kita bahas ngomong perumusan barisan-barisan aritmatika ya. Yang berikutnya yang sering keluar pola seperti ini.
Nih, ya, lanjut ya. Nah, ini yang sering. Kita lihat pola yang pertama aja. Kalau di sederhana dulu, misalnya gini. Kalau ada soal-soal ini kita lihat dulu ini ada polanya nggak nih? Tambah 2 boleh. Ini kalau pakai tambah ada pola nggak? Tambah 8. Tapi ini tambah 4. Ya, nah ini tambah 8 tadi ya. Ini tambah 14. Ada pola nggak? Nggak ya. Ini tambah 6. Oke ya. Kadang kita harus lakukan itu ya. Nah, ini 14, ini 6, sementara ini 20. Ada ya polanya ya? Ini sebentar ya, kita biar jelas, biar enak ya. Ini polanya plus 2, ini plus 2. Kalau yang ini plus 8 ya. Ini plus 4. Yang ini kadang kita harus lihat dalam dua barisan ternyata. Ini plus 14. Ini plus 6. Ini plus 20. Nah, ini ada polanya nih. Lihat nih. 2, 4, 6. Berarti kalau gitu ini harus plus 8. Jelas nggak? Nah, yang ini juga lihat nih. Nambah 6. Berarti ini plus berapa? Tambah 6 jadi 14. Tambah 6 lagi ini plus 26. Paham nggak di sini? Artinya apa? X itu sama dengan 56 tambah 8. Berapa? 40 apa 56 tambah 8 64. Nah, Y-nya sama dengan apa? X tambah 26. Ya. Oh, yang ditanya Y min X. Ya udah yang enak ini Y min X sama dengan 26. Kalau ditanya Y-nya tinggal masukin 26 tambah 26 52. Nih, ada pertanyaan nggak? Itu nih. Udah, lanjut ya. Nah,
Ya ada, oke. Lanjut ya. Ya, ini pertanyaan nggak? Ini berapa nih? Kita lihat dulu. Kalau satu-satu, kalau dijadiin satu barisan, tuh bisa nggak? Ini apa? Satu, tiga. Ini tambah dua. Ya, ini tambah tiga. Ini tambah lima. Ini tambah tujuh. Nah, ada polanya nggak? Di sini sih tiga, lima, tujuh. Tapi yang dua enggak. Ya, ini enggak. Ya, ya, ini tambah 17. Nah, ini nggak ada polanya ya. Kalau seperti ini 17. Ayo, polanya apa kira-kira? Bilangan prima. Bilangan prima, boleh. Kalau bilangan prima, oh tambahnya bilangan prima. Berarti sini tambah berapa harusnya? Tambahnya yang bilangan prima ya. Kalau pola lihat gini enggak, tapi ini kan 2, 3, 5, 7. Nah, kalau benar enggak nih tambah habis 7 bilangan primanya berapa? Ini ini 18 ke 42 ini selisih berapa? 18 ke 42. Selisih 24. Benar nggak? Ini bisa jadi dua bilangan prima yang berurutan, dua bilangan prima yang berdekatan. Bisa Dua, 11 dan 13. nah, 11 dan 13. Tuh ya. Nah, berarti kalau gitu nih harusnya 11 ya. Saya bersihin dulu lagi ya, biar enak ini ya. Ini 2, ini tambah 3, ini tambah 5, ya, ini tambah 7. Nah, yang ini berarti harusnya tambah 11, yang ini tambah 13. Oh, bilangan prima semua nih. Ini tambah, habis bilangan prima habis 13 kan 17. Ya. Nah, ini apa habis bilangan prima habis 17? 19. Dari sini berarti apa? 18. Ya, sorry. 18 tambah 11 sama dengan X. Ya, berarti berapa nih? Saya jangan gitu, biar pas. Jadi X-nya sama dengan 18 tambah 19, tambah 11, 29. Ya. Yang ini berarti Y-nya sama dengan apa? 59 tambah 19. Berapa? 78. Yang ditanya 2Y tambah X. 2Y tambah X sama dengan berapa? 156 tambah 29. Berapa? 185. Nih, ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut ya.
Nah, bilangan positif terkecil yang jika dibagi 2, 3, 4 sampai dengan 9. Sampai dengan 9 masing-masing bersisa 1 adalah ini sebetulnya bilangan ya kita dari 2 sampai 9 ya. Ini kalau dipandang sebagai deret, sebagai barisan begini, dipandang sebagai barisan. Nanti kita lebih mudah dengan dipandang sebagai yang lain. Bilangan bulat positif terkecil yang dibagi 2, sisa 1 apa aja? Dibagi 2 sisa 1 kan bilangan ganjil ya. Nih, dibagi 2 sisa 1. Ini berarti sama aja bilangan ganjil, betul nggak? Nah, sekarang kalau dibagi 3, sisa 1. Dibagi 3, sisa 1. Berarti kan apa aja? Mulai dari 4, 7, ya. Benar ya? Terus berapa? 4, 7, tambah 3 terus. 10, berapa nih? Terus, apa lagi? 13, dan seterusnya. Dibagi 4, sisa 1 apa? Sisa 1. 5, terus 9, ya. 9, terus kan dibagi 4 sisa 1. Tambah 4 aja, tambah 4 terus. Berapa? 13, terus ya. Nah, terus nih, nanti dicari yang ada di semua. Ketemu pertama kali di mana? Nah, itu kalau cara memandang dia sebagai bilangan barisan. Kalau memandang barisan begini. Nah, nanti kan dibagi 5 sisa 1, ini apa aja? 6, 11, ya. Terus apa? 16. 6, 16, dan seterusnya, ya. Dibagi 6 sisa 1. Nah, gitu ya. Apa? 6, 7. 11, berapa? 7, ya. Terus tambah 6, 13, ya. 13, terus tambah 6 lagi, berapa? 19, 19. dan seterusnya, ya. 7, sisa 1, berapa? 8. 8, 15, apa? 8 tambah 7, 15, ya. 2, 3, dan seterusnya. Agak repot nih, walaupun kita bisa terusin sampai ketemu. Ya, jelas nggak? Nah, ini nanti 8, sisa Bukannya 1. dua-dua ya, Kak? Apanya? Bukannya dua-dua ya? Dua-dua gimana? Apanya Ya, dua-dua? Oh 8, ini. 15, Oh iya dua-dua. iya ini. Salah lihat. Makasih makasih. Ini ya maksudnya ya. Iya, Kak. Nah, tambah 7 kan bukan tambah 8. Iya sorry. Dua-dua benar makasih. Ya dan seterusnya. Kan gantian dia genap ganjil genap ya. Kalau ininya genap pasti ganjil semua nih. Ya 4 tuh 5, 9, 13. 6 tuh 7, 13, 19. Tapi kalau dia pembaginya ganjil pasti gantian. Genap ganjil genap ya. Ini berarti apa? 9. Itu enggak? Terus apa? Ditambah 8. 17, 25, dan seterusnya. Kalau 9 berarti apa? 10. 10, 19, ya gantian aja. Ganjil genap tambah 9 lagi, 28, dan seterusnya. Nah, ini kan lama nih kalau begini. Nah, ingat konsep bilangan yang kemarin. Ini saya masih ingat. Tidak semuanya nanti pakai deret. Karena ini ada sampai, kata-kata sampai. Kalau cuma 2, 2, 3, 4, 9 enteng ya. Cuma 4. Tapi begitu ini, nah ini gimana? Kita dengan konsep. Semuanya katanya dibagi 2, bagi 3, bagi 4, sampai 9, sisa 1. Ya. Dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sisa 1. Terus ya, ini kan berarti yang kita cari apa? Dia selalu sisa 1, apa lebih 1 dari kelipatan ini. Ini kan sama aja apa? Ya, kelipatan 2, 3, 4 ya. Sama apa? 2, 3, 4 sampai 9 ditambah 1. Paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak nih? Ini dulu. Dibagi ini sisa 1. Berarti sama aja kelipatan ini tambah 1. Ya, ini contohnya. Dibagi 3 sisa 1. Berarti kelipatan 3 tambah 1. Tuh. 3 tambah 1, 6 tambah 1, 9 tambah 1, 12 tambah 1. Jelas ya? Ya. Nah,
Kalau ingin berlaku semua, berarti harus kelipatan persekutuan. Ya, berarti nyari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan nanti minta yang terkecil. Berarti sama aja KPK 2, 3, 4 sampai 9 nanti ditambah 1. Berapa KPK 2, 3, 4, dan 9? 2, 3, 4, dan 9. Kita uraiin berdasarkan, nah coba uraikan ya. 2, 4, ya 2, 4, 8 nih nggak usah. Ini pakainya langsung aja. Kelipatannya jadi 2 pangkat 8 ya. Terus dia pakai, kok 2 pangkat 8? 2 pangkat 3 maksudnya. Ya kelipatannya yang tertinggi 2 pangkat 3. Sekarang yang 3. 3 ya sama 9. Jadi apa? 3 pangkat 2. Terus yang jangan faktor ini ya, yang udah, yang bilangan prima berikutnya. Setelah itu apa? 5. Lihatnya bilangan prima. Setelah 2, 3, 5. Ada nggak lagi kelip pangkat 5-nya? 5 pangkat 2 kan nggak ada. Nah, ini 5. Bilangan primanya lagi berapa? 7. Ya, 7 cuma 1. Udah. Berarti ini hasil kali ini. Berarti KPK-nya akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Berapa nih hasilnya? Akan dihitung 40. Ini 9 kali 7, 63. 40 kali 63. 4 kali 63, 252. Berarti 2520. Jadi ini sama aja. 2520 tambah 1. Berapa? 2521. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? 25, 2521. Kak, itu 6-nya belum masuk. Kan 6 bukan bilangan prima. Oh, nggak 6 apa-apa. sudah, 6 sudah diwakili 2 sama 3, nanti dia komposisi faktorisasinya. Di SD udah belajar ya, ini makanya nih ingat nih dengan konsep di SMA. Di SD kan kita belajar KPK dari 6, KPK dari sebuah bilangan adalah perkalian dari faktor-faktor primanya kan? Ya, contohnya nih, misalnya kita ditanya KPK, ya, ditanya KPK antara 25, jangan 25 lah ya, yang ada 24 dan 40 misalnya. Ya, nah kita lihat 24 itu apa? Faktorisasi primanya. 2 pangkat 3 ya kali 3, betul nggak? Nah 40 apa? 40. 2 pangkat, jangan 40 deh biar enak. Ini jangan 40 tapi 80 ya. Ya, ini 80. APK-nya apa? Ini 80. Ini berarti 80 berapa? 2 pangkat 5 kali berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 4 kali 5, betul nggak? Nah, berarti kalau gitu KPK-nya diambil. Yang kalau ada yang sama, faktorisasi primanya diambil pangkat tertinggi. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3 kali 5. Gitu. Jelas nggak? Ini berarti sama dengan 240. Ini contoh. Maka ketika KPK dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9, kita cari faktorisasi prima semuanya. Diambil yang kalau ada yang sama, diambil pangkat tertinggi. 6 primanya 2 dan 3. 4, 2 pangkat 2. 8, 2 pangkat 3. Nah, 2-nya diambil yang 2 pangkat 3. Kemudian prima berikutnya 3 sama 9. Ini 3 pangkat 2, ini 3. Ya diambil yang 3 pangkat 2. 5 udah bilangan prima sendiri, 7 bilangan prima sendiri, maka diambil semua. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Nanti kamu bisa buktikan. 2521, ya, itu kelipatan 2 lebih 1. Kan kelipatan 2 bilangan ganjil. Bilangan ganjil kan samanya bilangan genap tambah 1. Jelas nggak sampai sini? Halo? Ya. Kalau mau diurutin nih, nanti ketemunya di 2521. Yang ketemu pertama kali sama semua. Semuanya ada, ini 2521. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Nah, buat latihan coba ya. Saya bikinin ya buat latihan nih. Buat latihan. Dadakan ya, soal dadakan ya. Ini ya di aduh, bilangan positif terkecil. Saya nggak sampai 9 deh bikinnya ya, nggak sampai 9. Sampai apa? Sampai 6 aja. Nah, nih, coba isi aja ya. Adalah apa? Bilangan positif terkecil yang dibagi 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing bersisa 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing berurutan ya maksudnya. Maksudnya apa nih soal? Dibagi 2 sisa 1, dibagi 3 sisa 2, dibagi 4 sisa 3, dibagi 5 sisa 4, dibagi 6 sisa 5. Apa? Sederhana dulu biar bisa pakai barisan ya. Kalau pakai barisan kayak tadi jadi males nanti. Ya, apa nih? Ada yang bisa? Ada yang nyoba? Sudah? Dapat? Ada yang dapat berapa? Oh, ada yang jawab ya. Bentar. Lihat. Harus satu bilangannya. Ada satu bilangan positif terkecil, maksudnya kalau dia dibagi 2, sisanya 1. Dibagi 3, sisanya 2. Gitu maksudnya ya.
Bukan jadi ada banyak bilangannya, cuma satu bilangan itu yang kalau dibagi dua sisa satu, dibagi tiga sisa dua gitu ya. Berapa? Kalau kita lihat nih, artinya kalau cara cara tadi yang dibagi dua ya, dibagi dua dulu ya, dibagi dua sisa satu ya, dibagi dua sisa satu. Apa nih? Bilangannya apa aja? Pasti bilangan ganjil lah ya. Pasti apa? Satu, tiga, lima, tujuh gitu ya. 9, 11 dan seterusnya nih. 13, 15 atau kita sebut bilangan ganjil aja ya biar gampang ya. Ini 35 nggak apa-apa deh. Ini ya 15 dan seterusnya bilangan ganjil nih berarti. Sekarang dibagi 3 sisa 2 apa? Dibagi 3 sisa 2. 7 aja. Apa nih 3? Mulai dari apa? 2, 5, 8. Iya, 8 ya. Bagi 2 sisa 2, 8, 11, 14, 17. Ya. Terus apa? 20, 23 ya dan seterusnya. Yang dibagi 4 sisa 3 apa aja? Mulai dari 3 pasti. 3 tambah 4 7 tambah 4 11 tambah 4 15 19 tambah 4 23 ya. Ya, ya. 27 dan seterusnya. Nah, ini yang dibagi 5 sisa 4 apa? Oke, ada Fatina nanya. Kok hasil dibagi 3 sisa bisa 2? 2 iya. 2 itu dibagi 3 berapa? 0. Sisa 2. Itu jelas ya. Satu juga. 1 dibagi 2 berapa? 0. Sisa 1. 3 dibagi 4 berapa? 0. Sisa 3. Nggak nyampe 1 kan? 3 dibagi 4. Halo? Jelas ya, Fatina? Ya, 1 dibagi 2 itu pasti hasilnya 0. Sisa 1. Ya, demikian juga 2. Oke, lanjut ya. 4 ya 5 dibagi 5 sisa 4 artinya apa? 4 tambah 5 ya. 9 tambah 5 14 19 ya. Terus di apa? 24 29 dan seterusnya. Kalau dibagi 6 sisa 5 apa aja? 5 11 17 ya. Terus 23 ya. 2 tambah 6 29 dan seterusnya. Oh, berapa ketemunya? Kalau ini berarti nggak usah dilihat nih pasti ganjil udah. Sekarang di sini yang ganjil lagi nih ya 3 7 15 19 27 ya di diseleksi lagi ya dari sini. Nah, nanti ini ketemunya. Nah, kalau pakai ini agak repot nih. Nah, kita lihat apa kesamaan semuanya. Apa kesamaan? Ternyata ini bentuknya ya 2 5 8 itu dari kelipatan 3 ada nggak kesamaannya? Dari kelipatan 3 apa? Kalau yang tadi ini pertama nih kita lihat ya. Contohnya yang ini dibagi 3 ke 1. Semuanya selalu lebih 1 dari kelipatan 3 nih. 4 ya. Betul nggak? 4 7 10 ini kan pasti kelebihan kelipatan 3-nya 3. 3 tambah 1, 6 tambah 1, 9 tambah 1, 12 tambah 1 dan seterusnya. Ini juga sama kelipatan 4 tambah 1, 4 tambah 1, 8 tambah 1, 12 tambah 1 dan seterusnya. Sama semuanya nih. Ya, begitu ya. 5 juga, 6 juga, 7 juga. Nah, tapi itu nggak bisa pakai begitu. Nah, tapi ada tetap kesamaannya apa nih? Ternyata ini kelipatan 3 kurang 1. Kelipatan 3 kurang 1. Kelipatan 3 kurang 1. Kelipatan 4 kurang 1. Kelipatan 5 apa? Kelipatan 3 kurang 1 ini kan apa? 3 kurang 1, 6 kurang 1, 9 kurang 1, 12 kurang 1, 15 kurang 1, 18 kurang 1, dan seterusnya. Yang ini
4 kurang 1, 8 kurang 1, 12 kurang 1, 16 kurang 1, 20 kurang 1, 24 kurang 1, 28 kurang 1. Berarti kelipatan 4 kurang 1. Ini 5 kurang 1, 10 kurang 1, 15 kurang 1, 20 kurang 1, 25 kurang 1, 30 kurang 1, dan seterusnya. Ini 6 kurang 1, 12 kurang 1, 18 kurang 1, 24 kurang 1, 30 kurang 1, dan seterusnya. Ada sampai sini jelas ya? Berarti ternyata semua bentuknya apa? KPK apa? Kelipatan gitu ya. Semua bentuknya kelipatan 2, 3, 4, 5, dan 6 dikurang 1. Kalau tadi ditambah 1 ya. Nah, sekarang berarti kita tinggalnya kalau nanya bilangan positif terkecil berarti kita cari KPK 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 1. Kenapa? Ini ada kelipatan nih. Maksudnya kalau nggak ada kata bilangan positif terkecil, yang bersifat ini banyak. Semua KPK ini dikurang 1. Yang keluar semua kelipatan persekutuan ini dikurang 1. Nah, KPK-nya yang paling kecil. Karena kan kelipatan persekutuan terkecil berapa? Nah, lihat apa tadi? Faktorisasi primanya. Primanya 2 sama 4 sama 6. Paling paling tinggi 2 pangkat 2 untuk 2. Jelas ya? 3 nggak ada 9. Paling tinggi 3. 3 pangkat 1. Ada lagi bilangan prima? Ada 5. Nah, dikurang 1. Jadi berapa nih? 4 kali 3, 12. Kali 5, 60. Kurang 1, 5. Tuh, coba kamu cek. 59 dibagi 2 berapa? Pasti sisa 1 karena bilangan ganjil. 59 kali dibagi 3 berapa? Bilangan yang dibagi 3 dekat apa? 57 kan? Nah, 57 sisanya 2. 59 bagi 4. Bilangan yang dekat dengan 59. Kelipatan 4 dekat dengan 59, 56. 56 berarti sisa 3. Dibagi 5. 5 ya 55 paling dekat, sisa 4. Dengan 6 paling dekat kelipatannya yang dibagi 6 ada 54. Ya. 59 kurang 54, 5. Ada pertanyaan nggak? Jadi jawabannya 59. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjutkan bahas tentang deret-deret yang biasa ya. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas ya deret-deret yang nanti keluar dari konsep itu ya. Kebanyakan yang pakai apa? Kan barisan sering dirumuskan dengan rumus atau apa. Kadang-kadang nggak tidak dengan rumus. Contohnya ya, ini tidak dengan rumus, tapi dengan apa namanya konsep iterasi. Ya, contohnya dengan konsep iterasi. Nah, ini
Ya, dalam suatu barisan A1, A2 sampai AN dirumuskan AN plus 1 dibagi 2 AN sama dengan eh, AN plus 1 sama dengan 2 AN. Yang ditanya, jika A7 kurang A6 adalah 96, berapakah A7? Kan kelihatannya aja susah ya. Kan AN plus 1, 2 AN. Berarti kalau gitu A7 sama dengan berapa? 2 kali A6. Ya, betul nggak? Masukin ke sini. Berarti apa? A2, A6. Ini masukin ke sini. Ini dari mana? Dari sifat ini. Ya, kalau N-nya diganti 6. 6 tambah 1, 7. 2 kali A6. Masukin ke sini. Berarti 2A6 kurang A6 sama dengan 96. Berarti A6-nya berapa? 96. A7 berapa? A7 2 kali A6. Berapa? 192. Tuh. Kalau ditanya A5, nah, saya ditanyanya A5. Ya A6 kan 2 kali A5. Berarti A5-nya 48. Ada pertanyaan nggak? Ini. Ada pertanyaan? Lanjut ya, kalau nggak ada. Nah, ini. Ya, ini bacanya gimana nih? Nah, ini juga nanti tampilan ini sebetulnya soal-soal sederhana. Tiap suku pada suatu barisan didapat dengan cara menambah suatu konstanta kepada suku sebelumnya. Ini kan artinya begini. Suku ke N plus 1 adalah sama dengan apa? Suku ke N ditambah sebuah konstanta. Kan begitu ya? Betul nggak? Gitu ya? Betul nggak? Bahasanya begini benar nggak? Setiap suku didapat dengan suku sebelumnya ditambahkan. Akhirnya jadi barisan apa nih? Barisan aritmatika ternyata. Ya, kan? Ini artinya apa? UN plus 1 dikurang UN sama dengan K. Kan begitu. Ini kan, ya, betul nggak? Ini kan apa? UN plus 1 kurang UN sama dengan K. Ini kan beda. Bedanya sama dengan K. Jelas ya? Jadi dari aritmatika. Nah, sekarang suku kedua dikasih tahu nih. Suku kedua 27. Suku kelima 84. Ya udah pakai konsep barisan aritmatika aja. Ini apa? A tambah B sama dengan berapa? 27. Yang ini A
tambah 4B sama dengan 84. Eliminasi 3B sama dengan 84 kurang 27 berapa? 57. Berarti B-nya 19. Ya udah pas yang ditanya suku pertama A. A tambah 19 sama dengan 27. Berarti A sama dengan 8. Tuh, ada pertanyaan enggak? Ini ya, gitu ya. Saya pilih-pilihnya yang dengan bahasa kan nggak lagi nggak nerangin tentang konsep barisan ininya ya. Bisa. Iya. Iya. Nah, ini apa? Ini kan kalau diterjemah ini kan jadi bahasanya gitu. Bahasa yang sudah kita pelajari tentang barisan gitu. AN dua kali AN satu berarti kan suatu suku dua kali suku sebelumnya. Ini kan kalau kita lihat rasio suatu suku dengan suku sebelumnya sama dengan dua. Nah, ini kan artinya apa? Rasionya dua gitu ya. Berarti barisan geometri jumlah 10 suku pertama ya. Ini kan yang ditanya apa? S10 ya. Oh, A1-nya, A1 ini A berarti kan suku pertama. Suku pertamanya sama dengan satu. Nah, S10 berapa selisih dari jumlah 10? Nah, selisih ya. Selisih itu berarti bisa begini. Ya, S10 kurang S11 atau S11 kurang S10. Nanti harga mutlaknya biar gampang. S11 kurang S10. Nah, S11 kurang S10 apa? Kamu Kak, jangan nyari S11-nya berapa, S10-nya berapa. Ingat, di barisan semua barisan itu suku ke N. Jangan lupa, UN itu SN dikurang SN min 1. Ini jangan lupa nih. Setiap barisan ini ya, barisan apa aja. Berarti sama dengan apa? U11. U11 apa? AR pangkat 10. Udah tinggal apa? A-nya berapa? 1. R pangkat 10. 2 pangkat 10. Berapa nih? Sama dengan berapa jadi? 2 pangkat 10, 1024. Ada pertanyaan nggak? Ya, lanjut ya. Maghrib. Ya.
Kalau ini enak dikasih tahu barisan aritmatika. Nah, ini dikasih tahu barisan aritmatika ya. Nah, ya, lanjut ya. Berapa nih? Dalam suatu barisan aritmetika, jumlah dari n suku pertama 31, jumlah n-1 suku pertama 20. Nah, yang ditanya nilai dari suku ke n. Berarti kan ini yang ditanya UN. Ya, UN kan ini ya. UN itu sama dengan apa? SN dikurang tadi barisan apa aja. Ya, nah SN-nya dikasih tahu ini. SN 31 berarti 31 dikurang SN min 1 20. Nah, 31 kurang 20 11. Ya, jelas ya? Nah, betul. Azam, ya betul, Zam. Nah, jelas ya? Lanjut. Cuma mau belajar nerjemahin ya soal-soal yang nggak langsung rumus, itu harus diterjemahkan dulu ya. Katanya sebuah pekerja direkrut selama 7 hari. Setiap harinya berarti N sama dengan 7 nih. Ya. Kemudian setiap hari bayaran bertambah 10 dari yang dapat sebelumnya. Ini berarti beda. Beda sama dengan 10. Total gaji 4 hari pertamanya ini berarti S4. Nah, yang 3 hari terakhirnya berarti apa ini? Sama aja apa? S7 dikurang S4. Gitu kan begitu. Ya, sama. Yang ditanya berapa gaji pertamanya berarti A. Jadi kita lihat nih, kita bangun persamaannya nih. Total gaji ini B-nya 10 ya. B 10. Ya, ini disebut S4 sama dengan S7. Kenapa S7 kurang S4? Kan 3 hari terakhir
Kan orangnya ada 7, ada 7 hari, berarti 3 terakhir itu sama aja eh, hari ke 5, 6, 7 dikurang yang 4 hari pertama. Ya, di hari 5, 6, 7 berarti sama aja jumlah 7 hari dikurang 4 hari pertama. Pindah ya. 2S4 sama dengan S7. Nah, rumus S4 apa? Ingat nggak rumus baris aritmatika? S4 apa? 4 per 2 ya kali 2A tambah 3B. Ingat kan rumusnya ya? Sn apa? Sn N per 2 ya 2A tambah N-1 kali B. Ini yang dimaksud ya. Terus ini jadi sama dengan ini apa? 7 per 2, 2A tambah 6B. Ini berapa jadinya? 4 kali 2A, 8A tambah ini 4 kali 3, 12. Yang ini 7A tambah 21B. Yang ditanya A, ya. Ya udah, ini pindahin. 7A berarti apa? Pindah jadi A, 21 kurang 12, 9B. B-nya berapa tadi? B-nya 10. Berarti A sama dengan 9 kali 10, berarti 90. Ini jawaban. Ada pertanyaan nggak? Ya, lanjut ya. Coba boleh. Diberikan barisan A1, A2 sampai AE. Apabila setiap suku di barisannya, kecuali suku pertama dan terakhir, rata-rata dari dua suku yang mengapisnya. Dan A1 sama dengan 1, A5 sama dengan 3. Yang ditanya A3. S-nya. Dan ini berarti bilangnya apa? Suku di barisan rata-rata dari dua suku yang mengapisnya. Kecuali yang pertama sama terakhir. Berarti kan kalau A2 itu sama dengan A1 tambah A3 bagi 2. Jelas ya? Tuh ya. Terus kalau A3 apa? A2 tambah A4 bagi 2. Ya, betul nggak? Terus A4 sama dengan apa? A3 tambah A4 bagi A4. A5 bagi 2. Ini yang kita mau pakai. Nah, lihat ya. Sekarang kamu lihat dari yang dua ini. Yang pertama sama yang kedua. Apa? A2 tambah A4 sama dengan apa?
1 tambah A3 per 2 tambah A3 tambah A5 per 2. Jelas ya? Ya. Nah, ini kalau dikali 2 jadi apa? Kali 2 jadi apa? 2A2 tambah 2A4. Ini ya, sama dengan apa? A1 tambah A3. 1 tambah 2A3. 3 tambah A5. Iya. Iya. Enggak? Nah, kamu lihat dari sini, A2 tambah A4-nya sama dengan apa? Sama dengan berapa? 2 tambah A4. Apa? 2. 2A3. Ya. Betul ya? Iya, Kak. Nah, masukin ke sini jadi apa? 4A3 sama dengan apa? A1 tambah 2A3 tambah A5. Berarti 2A3 sama dengan A1 tambah A5. Ya, jelas ya? Nah, ini berarti A3-nya berapa? 1 tambah A5 dibagi 2. A1-nya berapa tadi? 1 tambah 3 bagi 2. Bagi 2 jawaban. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau boleh sebetulnya bersama atau barisan yang seperti ini nih, yang apa namanya? Setiap suku adalah rata-rata 2 suku yang mengapitnya, itu cuma barisan aritmatika. Ini saya coba biar buktikan nih, nggak pakai tahu kalau ini barisannya apa, itu bisa dijawab. Jelas ya? Jadi kalau kamu tahu bahwa barisan seperti ini hanya barisan aritmatika, ya udah pasti ya ini kan A1 sama dengan 1, A5 sama dengan 3. A3 kan tengah-tengah. A3 ya saya tinggal A1 tambah A5 bagi 2. Gitu. Ini karena barisan aritmatika. Ya, karena tahu barisan aritmatika. Tapi kalau nggak tahu barisan aritmatika karena pengen lihat dari kata-kata ini, ya ini jawaban. Nah, ada pertanyaan nggak? Yang sini. Tidak, Pak. Ya, lah. 2 lagi ya. Habis itu saya share apa soalnya ya. Kemarin-kemarin bukan saya nge-share. Ini minta saya nge-share. Ya udah. Ya. Ini tahu tadi ya. Jadi harus tahu tuh bilangan-bilangan seperti itu ya. Nah, oh iya ada barisan-barisan seperti tadi yang perlu dikasih tahu ya. Dan barisan yang agak besar. Lihat nih, 9 ke 23 nambah berapa? Ya, ini nambah 14 ya. Kalau ini ke sini nambah berapa? 28 ya. Ini kalau kita lihat berarti polanya harusnya nambah
14 nih, ya. Kalau nambah 14, nambah 42, ya. Kalau ini kan enggak nih, ini jadi berapa nih? Jaraknya 51 ke 5, 106. 55, ya. Ini ke sini berapa? 106 ke 219. 113. Ya, jelas ya. Kalau gitu, kalau berdasarkan ini, benar nggak? Kalau misalnya saya tambahin 42, nah kalau nambahnya, ini 251 ke 209 berapa jumlahnya? Ini ada kecurigaannya gini, kalau ini kan berpola nih, gitu ya. 51 ke 219 berapa? Berapa? Kalau 219, apa? Berapa? 100, 168. 168. Nah, kalau kita lihat ini kali 2, 28 kali 2, 56. Jadi kalau 51, 51 ke ditambah 56 berapa? Berapa? 51 tambah 56. Harusnya 107 ya. Nah, ini dua kalinya berapa? 112. Berapa jadinya? 219. Jadi harusnya 107, bukan 106 kalau ingin berpola. Jelas nggak? Jadi jawabannya yang bukan berpola adalah yang 106. Jelas nggak? Jadi dari awal udah lihat, oh ada pola yang di sini. Kalau yang lain nggak kelihatan pola, tapi ini udah kelihatan polanya. Polanya bisa nambah 14, tapi kalau nambah 14 kan cuma 42. 42 tambah 14 cuma 56. Sedikit pertambahannya, ini 168. Berarti kemungkinan kali 2 nih. Kali 2, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Nah, sip ya. Sekarang contoh aplikasi soal TPS tahun 2019 nih ya. Tahun 2019 soal model ininya, Bang.
Budi menabung uang senilai A di satu bank dengan sistem bunga majemuk. Jika saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang adalah B, sedangkan saldo rekeningnya 15 tahun yang akan datang adalah 2B, yang ditanya B per A. Ya, maka B per A. Nah, ini kan 12 tahun yang akan datang, berarti kan ini anggap aja U0 gitu ya, atau U1 A. Nah, U13 ya, kalau 12 tahun yang akan datang kan. U13 adalah B. Nah, kemudian 15 tahun yang akan datang, berarti U berapa? U16 ya. U16 2B. Berapa itu? Nah, U13 apa? U13 itu apa? U1 kali R pangkat 12 sama dengan B. U1-nya A. Jadi R pangkat 12 sama dengan B per A. Jelas ya? B per A. Ini U16 ini dugaannya 15 tahun dari yang awal ya. Ini enggak tuh saya bacanya masih kayak gitu. Kalau nggak ada kita lihat 15 tahun dari yang 12 ini ya. 15 dari yang 12 ini. Berarti apa nih? U16 apa? U1 kali R pangkat 15 sama dengan 2B. Itu ya. U1-nya berarti R pangkat 15 sama dengan 2B per A. Ya, ya. Nah, sekarang ini kalau saya bagi, R pangkat 15 dibagi R pangkat 12. Hasilnya berapa? R pangkat 15 dibagi R pangkat 12. Ini R pangkat 15-nya 2B per A. Ini B per A. Jadi berapa nih? 2 kan? Iya. Ya. Sebelah kiri kan R pangkat 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan berapa tuh? 2B per ini jadi berapa? 2. Ya. Nah, yang ditanya B per A. B per A sama dengan R pangkat 12. Berarti sama aja R pangkat 3 pangkat 4. R pangkat 3-nya 2. Jadi 2 pangkat 4. 16. Ada pertanyaan nggak? Di sini. Kalau enggak cukup. Sebentar saya langsung share yang di grupnya. Biasanya bukan saya. Oke, cukup jelas. Nanti materi ini saya kasih di grup ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, itu aja. Kalau yang lainnya nanti beda ya. Kalau memang mau diarahin ke matematis sekali ya, tentang barisan dan deret ya. Tentunya yang bersifat saintek. Karena ini hanya kelas jawara TPS sampai bentuk begini-gini aja. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Belum? Sudah bisa ditutup? Saya kebetulan masih di Palembang. Jadi nggak tahu di sana udah aja apa. Cukup ya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.